Optimis Ganjar Pranowo bakal diusung PDIP jadi capres. Bu Mega akan rasional ambil keputusan. Nah, orang-orang yang jadi pendukung ini taunya politik itu di tempat ibadah. Dia nggak punya imajinasi lain. Mendukung di sini berdasarkan dalil agama, membenci di sini juga berdasarkan dalil agama. Kalau hari ini mereka nggak ngambil bagian, mencalonkan diri atau mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon presiden, lama-lama partai nggak dianggap orang. Gitu. Tapi kalau misalnya Ibu Mega, dia tunjuk Ganjar, masuk akal. Pendukung Ganjar akan senang kalau Anies nggak maju. Makanya kami punya semangat dan punya keyakinan, punya optimisme bahwa kita lihat kan di mana-mana Mas Ganjar sudah begitu masif ya. Tanpa bergerak aja, Mas Ganjar, dukungan Mas Ganjar itu sampai detik ini tidak berhenti. Kedua, riset dari beberapa lembaga survei, kita lihat elektabilitas Mas Ganjar makin tinggi. Dan ketiga yang nggak kalah penting adalah PDIP, partai yang paling rasional akan memilih dan juga mendukung partai yang punya dampak elektoral. Nah ini kan kita bekerja dengan waktu. Dengan ini kan sebenarnya bagaimana mengefektifkan, mengakselerasi mesin partai dengan Dewan Kolonel ini. Tapi pada saatnya tanpa disuruh, aksi reaksi akan menggerakkan mesin relawan Mas Ganjar kan dikerek, Mbak Puan dikerek, Mas Ganjar dikerek. Kita tidak melihat bagaimana partai tidak melihat elektabilitas sekarang Mas Ganjar unggul. Tetapi yang paling penting adalah konsolidasi atau soliditas PDIP satu sisi dan kemudian bangunan relawan pendukung Mas Ganjar dan juga quote and quote bagian dari pendukung Pak Jokowi. Relawan Ganjar Pranowo optimistis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bakal mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania Immanuel Ebenezer meyakini dalam memutuskan sosok yang akan diusung sebagai capres, Megawati akan rasional dibandingkan emosional, di mana Megawati dinilai akan mengutamakan tokoh dengan elektabilitas tinggi, seperti Ganjar Pranowo yang terbukti unggul dalam sejumlah survei. Dibandingkan dengan Puan, putri bungsunya yang hingga kini elektabilitasnya belum mengalami peningkatan serius. Saya yakin sekali Ibu Mega akan rasional dalam mengambil keputusan. Tidak mungkin mengambil pilihan-pilihan yang emosional atau memilih anaknya Puan Maharani. Begitulah kata Immanuel dalam program Sapa Indonesia Malam. Immanuel juga mengatakan PDIP secara rasional harus mempertimbangkan kandidat dengan dampak elektoral yang tinggi. Sebab tujuan partai dalam kontestasi politik adalah untuk meraih kemenangan. Harus dipahami, tujuan partai adalah mendapatkan kemenangan, jadi nggak mungkin memilih pilihan yang kalah. Itu hal yang tidak rasional. Begitulah katanya. Hal itu yang kemudian membuat Immanuel semakin yakin Ganjar akan terpilih sebagai capres PDIP. Lantaran Gubernur Jawa Tengah ini dinilai dapat meningkatkan elektoral PDIP. Ganjar selain elektabilitas juga memiliki dampak elektoral. Apalagi nanti di 2024 selain pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. Nah, di tiga ini partai harus mencari kandidat yang memiliki elektoral. Jawabannya cuma satu, Mas Ganjar. Ganjar Pranowo nampaknya makin serius maju capres menyambut pemilu 2024. Bahkan sebanyak 18 relawannya kini bergabung ke dalam satu wadah dan satu tempat bernama Rumah Ganjar. Para relawan ini ditugaskan untuk membangun narasi dan strategi propaganda untuk berperang opini melawan capres lainnya. Tentunya dengan satu tujuan, yakni mendukung Ganjar sebagai capres di 2024. Seperti dilansir Detik X, Rumah Ganjar memiliki peran tersendiri, yakni sebagai koordinator dan penyedia kebutuhan para relawan. Termasuk bertugas melakukan pemetaan di daerah dan menyediakan bahan propaganda politik bagi para relawan. Namun saat ini mereka masih enggan terbuka ke publik lantaran menghindari benturan dengan PDIP. Akan tetapi terkait sumber pendanaan, narasumber Detik membeberkan Rumah Ganjar dikomandoi oleh salah satu komisaris anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang migas. Mereka belum secara resmi pakai nama Rumah Ganjar. Sepertinya di pertemuan lanjutan akan pakai nama lain, sampai nanti jelas Ganjar dapat tiket dari partai. Lantas di mana lokasi Rumah Ganjar ini? Para kelompok relawan biasanya bertemu di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tepatnya di sebuah rumah yang disewa dengan biaya 600-an juta rupiah. Markas Rumah Ganjar ini berada di kawasan perumahan elit dengan bangunan 2 lantai berkelin putih dengan gerbang tinggi warna coklat yang terbuat dari kayu. Sering di sana ada konsolidasi, ya ada juga kelompok relawan yang ambil dana di sana, nggak semua karena sebagian sudah ada juragannya masing-masing. Begitulah tuturnya. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak pernah lepas dari PDIP.
Said mengatakan Ganjar sudah lama menjadi kader partai berlambang banteng itu dan tak terpisahkan dari PDIP hingga kini. Riwayatnya Ganjar dari sejak awal di DPR sampai sekarang dia nggak pernah lepas dari PDIP. Begitulah ujar Said saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Said menilai bahwa loyalis Ganjar yang selama ini muncul untuk mendukungnya maju calon presiden bukan berasal dari PDIP. Dia pun menyebut loyalis yang menyatakan dukungan kepada Ganjar sebagai loyalis aneh. Kalau ada loyalis yang aneh-aneh dan sebagainya itu kan tidak mewakili Ganjar sebagai kader PDIP. Sebelumnya diberitakan Ganjar Pranowo telah meminta para relawan atau pendukungnya menahan diri terkait pencapresan menghadapi pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan menanggapi wacana pembentukan Dewan Kopral oleh para relawan pendukung Ganjar. Adapun Dewan Kopral ini dikemukakan oleh Immanuel Ebenezer atau Noel. Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan, itu hanya candaan-candaan. Jadi publik tidak perlu merespon. Begitulah kata Ganjar. Dia mengingatkan bahwa soal capres maupun calon wakil presiden merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kedua yang menentukan juga partai, kalau sudah ditentukan. Merespon Ganjar, kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania akhirnya membatalkan pembentukan Dewan Kopral. Forum ini dibentuk dalam rangka persiapan Ganjar menjadi capres pada pemilu 2024. Noel mengaku mendapatkan arahan dari Ganjar agar tidak melakukan manuver politik. Dia juga menegaskan pembentukan Dewan Kopral ini bukan merupakan arahan dari Ganjar. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan menyebut Koalisi Indonesia Bersatu bentukan Partai Golkar, PAN, dan P3 sebagai koalisi yang tidak sungguh-sungguh alias ecek-ecek. Hal ini diungkapkan Zulfan kala membandingkan KIB dengan wacana koalisi yang tengah dijajaki Nasdem bersama Partai Demokrat dan PKS. Dia bahkan menilai KIB hanya disiapkan untuk menjadi skoci Ganjar Pranowo jika tidak dicalonkan PDIP. Lainlah. Kalau KIB jangan disamakan dengan koalisi ini, Nasdem, Demokrat, PKS. KIB itu kan koalisi ecek-ecek. Artinya begini, lahirnya KIB itu kan ada kepentingan tertentu yang kita dengan konon kabarnya itu adalah untuk menjadi sekocinya Ganjar. Seandainya Ganjar tidak dicalonkan dengan PDIP. Begitulah kata Zulfan. Zulfan kemudian mengklaim rencana koalisi Nasdem dengan Demokrat dan PKS tidak memiliki unsur kepentingan tertentu. Dengan demikian, rencana koalisi Demokrat, Nasdem, PKS ia nilai punya kualitas lebih baik dibandingkan KIB. Dia juga menyinggung situasi internal P3 masih keruh, sehingga mempertanyakan soliditas koalisi KIB. Ini nggak ada urusan dengan itu, jadi kualitasnya berbeda. Kuantitasnya sama-sama 3 partai, tapi kualitasnya berbeda. Kita lihat aja P3 walaupun udah ada PLT, tapi kan masih berantakan. Masih ada upaya lagi ke PT UN dan macam-macam. Bagaimana kita mau bilang solid, kita nggak tahu apa lagi yang terjadi terhadap Golkar atau PAN. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi membantah bahwa KIB dibentuk hanya untuk menjadi sekoci bagi Ganjar. Menurutnya Zulfan tak paham fatsun politik karena telah mencela parpol lain. Dia menyatakan KIB tidak mentradisikan untuk saling mencela satu sama lain karena masing-masing parpol memiliki kewenangan dan hak otonomi yang sama.